Baik, untuk tujuan praktikum kali ini, yang pertama untuk mengetahui prinsip pengujian kualitatif protein, dan yang kedua untuk mengetahui keberadaan protein pada bahan pangan secara kualitatif. Protein adalah penyusun kurang lebih 50% berat kering organisme. Protein bukan hanya sekedar bahan simpanan atau bahan struktural seperti karbohidrat dan lemak, tetapi juga berperan penting dalam fungsi kehidupan. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan mengandung zat belerang dan fosfor. Lalu, protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih polimer. Setiap polimer tersusun atas monomer yang disebut asam amino. Masing-masing asam amino mengandung satu atom karbon yang mengikat satu atom hidrogen, satu gugus amin, dan satu gus karboksil. Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu 3 buah mangkuk, cotton bud, sendok, pisau, pemeras jeruk. Bahan uji yaitu susu sapi, gula, susu kedelai, sari jeruk, dan putih telur. Bahan lainnya yaitu pewarna merah, kuning, dan hijau, cuka, garam, sabun cuci piring, dan air. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Fatimah, NIM 11820600033 dari kelompok 5. Di sini saya akan melakukan uji protein pada susu sapi. Langkah pertama, masukkan pewarna makanan yang warna hijau ke dalam setiap mangkuk yang sudah berisi susu. Selanjutnya, pewarna makanan warna kuning. Selanjutnya, pewarna makanan warna merah. Setelah itu, mangkuk yang pertama teteskan oleh cuka. Mangkuk yang kedua, beri sedikit garam. Mangkuk yang ketiga, teteskan oleh sabun pencuci piring. Di sini menteteskan sabun cuci piring ke mangkuknya itu menggunakan cotton bud. Nama saya Hairunisa Maulida Fitri dengan NIM 11820600022 dari Pendidikan Biologi kelas 5A. Di sini saya akan melakukan uji protein pada larutan sukrosa. Kemudian kita teteskan pewarna merah, kuning, dan hijau kepada masing-masing larutan yang telah kita buat. Setelah itu kita uji dengan menggunakan garam. Cuka. Dan yang terakhir menggunakan sendok. Uji protein susu kedelai. Tuangkan susu kedelai ke
pada 3 wadah berbeda. Kemudian tambahkan pewarna merah, kuning, dan hijau di 3 sisi berbeda tiap wadahnya. Wadah pertama diberi perlakuan cuka pada 3 daerah sisi yang sudah diberi pewarna. Wadah kedua diberi perlakuan garam secukupnya. Dan wadah ketiga diberi perlakuan sabun cuci piring menggunakan cotton bud. Langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu 3 buah mangkok. Potong jeruk di 2 bagian, kita peras jeruk seperti ini. Setelah itu kita masukkan sari jeruk ke mangkok. Masing mangkok akan diberikan warna 3 warna. Itu kita masukkan garam ke masing-masing warna. Kemudian cuka, terakhir kita masukkan masing-masing cotton bud ke tiap-tiap warna pada mangkok. Perkenalkan, nama saya Ajeng Krisna Yunisa dengan nomor induk mahasiswa 11820600009 dari Pendidikan Biologi semester 5A UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan melaksanakan praktikum mengenai uji protein pada makanan. Baik, langkah pertama adalah kita memisahkan kuning telur dan putih telur. Baik, selanjutnya kita teteskan 3 jenis pewarna makanan pada masing-masing putih telur.
kita masukkan cuka pada mangkok pertama. Kemudian garam pada mangkok kedua. Dan sabun menggunakan cotton bud pada mangkok ketiga. Baik, mari kita tunggu selama beberapa saat. Jika ditambahkan garam-garam anorganik pada larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga akan mengakibatkan protein mengendap. Hal ini disebabkan ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air. Karena kemampuan garam terhidrasi lebih besar daripada molekul protein, maka molekul-molekul protein akan mengendap. Pada praktikum, kita dapat mengetahui jika warna makanan akan susah bercampur pada bahan jika ditambahkan garam. Jika ditambahkan perlakuan asam yang berlebihan menyebabkan ion-ion H positif dari asam akan terikat pada gugus-gugus yang bermuatan negatif, sehingga terjadi perubahan penutupan dari molekul protein. Hal ini menyebabkan kelarutan bertambah. Pada praktikum, kita dapat mengetahui jika pewarna makanan akan mudah bercampur pada bahan jika ditambahkan asam cuka. Sedangkan jika ditambahkan sabun pencuci piring atau sunlight akan memecah tegangan air dan mengikat protein, dan dapat terjadi denaturasi antara sabun cuci piring atau sunlight dan protein. Dari praktikum kita dapat mengetahui jika pewarna makanan akan menjauh atau berpisah dari bahan jika diberikan sunlight atau sabun pencuci piring. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan pengamatan dan pembahasan, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadinya endapan ketika beberapa jenis larutan ditambahkan garam. Ini disebabkan ion pada garam yang berkompetisi dengan molekul protein ketika hendak mengikat air. Kemudian, untuk penambahan cuka pada beberapa jenis larutan dapat menyebabkan kelarutan bertambah karena terjadinya perubahan pengutuban dari molekul protein. Dan yang terakhir, penambahan sabun cuci menyebabkan pemecahan tegangan air dan mengikat protein, sehingga terjadi denaturasi.